Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada, saudara-saudara sedharma yang berbahagia di Santero Nusantara ini, baik yang ada di Irian, di Ambon, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, Palembang, Jawa, kemudian Sumatera, dan dimanapun tersebar di seluruh jagat raya ini. Kita kembali sua dalam situasi yang sangat memprihatinkan saudara-saudara. Mengapa? Dunia telah dilanda oleh satu penyakit yang sudah kita ketahui bersama yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Namanya keren banget, dari sebuah virus yang bernama Corona. Tapi anak-anak muda sering memberikan sebuah kepanjangan dari Corona nih. Terutama yang ada di Bali yang sering bergaul Corona, sering disebut katanya kopi, rokok, nasi gitu ya. Di dalam mengisi kepenatan kita yang ada menggunakan physical distancing, kemudian kita dibatasi kemana-mana, ini tentu akan sangat membosankan saudara. Ya, mungkin kalau hanya gerak fisik saja yang dibatasi, kemudian semua organ tidak menuntut makanan dan sebagainya, ya mungkin masih bisa berdamai karena kita saat ini telah disediakan satu kotak kecil yang namanya HP begitu. Jadi kebosanan-kebosanan itu bisa disalurkan, kemudian kita melihat tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Namun demikian, apapun yang dilakukan karena manusia itu makhluk sosial, dia butuh berinteraksi, ternyata juga dia tidak puas. Apalagi ketika bicara masalah manusia sebagai ekonomikus, yaitu makhluk ekonomi, di mana COVID di sini juga membawa satu dampak, bukan hanya menyangkut segi kesehatan manusia, dari segi kesehatan, di segi kedokteran, juga menyangkut masalah kesehatan ekonomi. Karena apa? Bicara masalah kesehatan ekonomi, banyak sekali saudara-saudara kita yang dirumahkan, di PHK. Berarti dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dalam aspek faal misalnya, makan, minum, mungkin hal yang bersifat prinsip. Bahkan mungkin kita dengar sampai ada yang menangis, ya terutama yang berada di sektor non-formal ini. Mudah-mudahan saudara kita ini, terutama yang di Hindu, tidak sampai mengalami hal tingkat stres. Karena dampak daripada krisis ekonomi yang dihasilkan oleh COVID ini juga berdampak secara psikologis. Orang bisa jadi stres. Lebih-lebih yang ketika berbicara masalah pekerjaan sebelum COVID, karena kita belum siap menghadapi, karena kita tidak siap sebenarnya menderita, maka untuk menderita perlu belajar. Kalau mendapatkan kebahagiaan tidak perlu belajar ini. Ini yang penting, sama dengan berbuat baik. Untuk berbuat kita perlu belajar. Tapi untuk berbuat jahat tidak perlu belajar. Maka tidak ada sekolah maling gitu kan. Ya, yang adalah sekolah untuk menjadi orang baik, membangun mental dan sebagainya. Ini pertanda bahwa manusia ini memang punya kecenderungan naluriah, memang ingin hidupnya enak gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang mari kita coba kaji dari segi agama Hindu. Ini yang menjadi satu penting. Dengan renungan seperti ini minimal ya, bukan berarti mengurangi, menghilangkan. Minimal mengurangi beban kita. Ya, sama saya sebagai sulingnya juga begitu sering ada job harus usai nyepi, harus keliling Indonesia, job semua dibatalkan, di-cancel, karena ya kita harus terima sebagai sebuah risiko. Nah, mari kita lihat dari segi perspektif agama Hindu. Ya, kita ini adalah makhluk hidup. Ya, orang Bali bilang, iraga niki kauripan ya. Ketika proses hidup itu sendiri, saudara, ya, tentu diawali proses kelahiran. Apa sih sebenarnya? Di mana titik persoalannya? Kadang-kadang kita kurang melakukan renungan sehingga kita tidak rela, tidak siap menerima apa yang ada. Bahkan mungkin kita banyak menyalahkan situasi ini, mengapa seperti ini. Tapi kenyataannya kan kita tidak alami sendiri, ini sudah menjadi sebuah krisis yang mendunia. Kalau kita berbicara masalah kelahiran, ya, kita ada di muka bumi ini bereksistensi, ya. Dijelaskan di dalam kitab, kelahiran itu adalah rohani yang menjasmani. Unsur rohani adalah unsur spirit,
di dalam agama kita adalah Atman. Kemudian jasmani kita, unsur material kita, ada yang halus, astral, ada yang kasar. Yang kasar jelas, bicara masalah material, bibitnya dari matra, pancetan matra, benih daripada material itu. Maka titik persoalannya ketika jadi proses kehidupan, di situ terjadi sintesis, yaitu penggabungan antara roh dan material. Ya. Roh dan material inilah yang bersenyawa melahirkan sebuah kehidupan. Ya, melahirkan kehidupan. Apa kata Gita? Matra separsa kontea, situsna suka dukada agama paino nityam titik sabarata. Matra separsa kontea, wahai Arjuna, ketika rohani ini, matra, separsa, bersentuhan dengan dunia material, apalagi bersenyawa dengan dunia material. Disinilah melahirkan kutub dualita. Suka dan duka, panas dan dingin, ya, bahagia dan sedih, itulah hukum. Agama payeno nityam, tapi itu tidak langgeng adanya. Dia datang dan pergi. Ya. Karena apa? Dalam konsep filsafat Vedanta, dalam konsep Mayawadi, bahwa sesungguhnya material inilah unsur maya. Ketika kita berbicara masalah maya tidak kekal, tapi semua orang suka dengan maya. Jadi maya kita dipermainkan oleh maya. Karena persenyawaan inilah saudara-saudara sekalian, ya, antara atman atau roh dengan badan ini. Roh ini kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sifat-sifat hakikatnya, dan menganggap roh ini badan. Sehingga roh seolah-olah ikut menikmati suka dan duka yang dialami oleh badan. Sebenarnya kalau kita bicara masalah badan, ada yang lebih tinggi, lebih status di badan astral, itu alam pikiran kita. Jadi roh merasa senang, roh merasa sedih. Bahkan saya kemarin dikomplain oleh umat Hindu. Ya, umat Hindu sendiri mengatakan bahwa upacara pembakaran jenazah itu adalah kejam, katanya ngaben di Bali. Saya tidak mau besok meninggal dibakar, ide gitu bilang. Ya, saya senyum. Ketika kau hidup-hidup dibakar ya jelas nggak mau, saya bilang. Tapi ketika kau mati apa kau ingat? Nggak ada yang ingat itu. Ya, saya sederhana saja buat Jo. Malah justru kalau saya dikubur, dimakamkan, kemudian ditanam, saya nggak bisa bernapas di bawah tanah bertahun-tahun itu sampai akhir zaman, busuk di bawah, ya Kak? Itu semua permainan pikiran kita. Kita mau senang juga karena pikiran, kita mau menderita karena pikiran. Maka ketika menghadapi situasi yang paling sulit, apa sih sebenarnya yang perlu dibenahi? Ya pikiran kita. Psikis kita, mental kita di dalam agama ini disebut dengan cita. Ya, alam pikiran itu cita. Bahkan di Bali, sebelum kita menghadap Tuhan, bersihkan cita Anda dulu dengan prayas cita gitu. Apa cita itu? Budi, pertama itu budi. Mana hahamkara. Ketika kita bicara masalah budi, dia merupakan sekat antara roh dengan alam pikiran. Jadi kualitas fisis yang tertinggi adalah budi. Bu dan di. Bu artinya dia mengada, di artinya pencerahan. Maka orang-orang yang telah mencapai pencerahan disebut dengan Buddha. Kata di ini banyak kita temukan misalnya dalam Sawitri Mantra. Diyoyona Prachodayat. Di artinya pencerahan. Buddha, Budi. Makanya kita masih ingat, ya, di era-era dulu, tapi saya tidak dapat kurikulum itu, karena saya itu kan kurikulum tahun berapa, lupa saya itu. Saya kan SD-nya di 70-an begitu.
Pada zaman itu ada istilah buku bacaan. Kalau zaman saya ya ene, imeme, begitu zaman dulu. Ene, lele, lelenya mau bahasa CE gitu. Itu kan bahasa Bali itu. Setelah itu ada kurikulum ini Budi. Mulai nih. Ini Budi. Padahal Budi sendiri saudara bertiga. Budinya punya adik Iwan, kakak Budi adalah Wati kan gitu. Kenapa tidak ini Wati? Adik Wati adalah Budi dan Iwan. Jadi Budi menjadi sentral. Budi itu adalah pencerahan. Titik tolak manusia ya akan sebuah arti pemaknaan hidup terletak pada kesadarannya. Jadi Budi itu disebut dengan consciousness. Lawannya ya ketika di situ ada pencerahan, kesadaran, enlightenment. Lawannya apa? The darkness, kegelapan. Maka Budi itulah Widya. Lawan daripada Budi atau lawan daripada Widya adalah Awidya, kegelapan. Tentu dapat kita rasakan saudara. Ketika orang berada dalam kegelapan, apa yang dapat kita rasakan? Kita tidak dapat melihat apa-apa. Kegelapan material. Ya, kita akan meraba-raba. Ya, kegelapan material bisa kita nyalakan dengan lampu. Tapi kegelapan batin apa yang dipakai untuk menyalakan diri kita? Ya, situasi saat ini di era global menyebabkan menjadi manusia super sibuk. Ya. Super sibuk. Maka kalau kita renungkan mungkin ada manfaatnya, ada faedahnya. Saya tidak sebut Tuhan menurunkan COVID. Ya, kalau Tuhan menurunkan COVID, kasihan Tuhan sebagai kambing hitam ya. Ini semua ulah karma kita dan siklus alam semesta. Tuhan tidak campur tangan dalam urusan manusia karena Tuhan telah menurunkan retenya pada alam semesta, pada diri manusia menurunkan hukum karmanya. Apa yang terjadi saat ini saudara-saudara? Dua negara besar saling tuduh antara Barat dan Timur. Amerika mengatakan bahwa virus COVID-19 dihasilkan oleh laboratorium di Wuhan. Bukan ada yang mengatakan pada Olimpiade militer ternyata di situ masuk infiltrasi dibawa ke Cina. Mana yang benar kita tidak tahu. Tapi siapapun pelakunya bagi kita itu tidak penting. Tapi mudah-mudahan si pelaku sadar. Karena saat ini Amerika pun tidak menang. Cina pun tidak menang karena semua menelan korban. Saya katakan kita rugi semua. Bahkan secara pertanggungjawaban moralitas dan pertanggungan sosial ini telah menimbulkan dosa sosial yang luar biasa. Ya, saya sering katakan kalau memang virus ini ditimbulkan oleh kerja manusia, berarti secara tidak langsung terjadi genosida ini, pembunuhan manusia secara massal. Ini jauh lebih kejam. Berarti kita telah mengambil peran Tuhan sebagai pemerlina di alam semesta ini. Maka saya katakan dosa apa yang akan kita pikul? Tapi kembali, kita tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja, kita lihat sisi positifnya. Mudah-mudahan dengan situasi seperti ini, semua orang sadar, banyak korban, ekonomi amrol, ya enggak? Ini yang jadi pertimbangan kita. Memang kesadaran itu selalu datangnya terlambat setelah kita menjadi korban. Ini. Nah, oleh sebab itu kita kembali pada pokok bahasan kita ya. Ini aspek politik ya, saya tidak bicara masalah politik, karena politik selalu bicara masalah kekuasaan, bagaimana merebut kekuasaan. Saya selaku tokoh agama ya pemimpin umat. Ketika memimpin saya butuh Anda agar saya edukasi bagaimana minimal seperti omongan saya tadi, mengurangi, bukan meniadakan. Ya. Maka ketika matra sparsa kontea situsna suka dukada agama payono nitiam titik sabarata. Ada satu harapan yang terjadi. Ya. Karena kalau bicara masalah wabah, dunia ini bukan baru kali ini terjadi wabah. Sudah berkali-kali. Mungkin kita anggap
sebagai satu bahasan untuk menjaga order, keseimbangan alam semesta. Mungkin populasi yang begitu banyak, kita melihat hikmah positifnya saja. Tapi di antara kita tentu banyak yang tidak ingin, bukan kita yang dieliminasi oleh COVID ini dari alam semesta ini. Karena semua ingin panjang umur. Tapi dalam ajaran agama, mungkin kita selamat dari COVID, kematianlah sebuah kepastian. Karena kematian tidak butuh harus kena COVID dulu. Kematian tidak mesti harus orang menjadi penyakitan dulu. Orang meninggal bukan karena harus tua dulu. Mungkin anak-anak yang hadir, adik-adik saya, anak-anak saya di sini tidak pernah mempersiapkan kematian. Ya, sekonyong-konyong mudah-mudahan Anda selamat sebentar pulang, tabrakan di jalan kan seperti itu. Akhirnya meninggal, apa perlu umur tua? Tanpa pernah kepikir bahwa kita akan mengalami kematian, kita akan mati. Hari kita kaget. Jadilah Peter kesasar karena tidak siap untuk mati gitu. Ya. Ya. Ini. Maka sering terjadi perdebat, bagaimana orang yang mati bunuh diri? Ya. Kalau bunuh diri karena stres, mengalami himpitan dan tekanan, mudah-mudahan ini tidak terjadi akibat COVID-19 ini. Harus mengakhiri bunuh diri karena utang banyak dan sebagainya. Mantu saya cerita kepada saya, dia punya teman kerja di hotel, mungkin gaji sampai 30-40 juta per bulan. Luar biasa, fantastis. Saya sebagai PNS, jangankan gaji sekian, ya melayani umat dan sebagainya, kita korpri nih. Tahu korpri, ya, kor pegawai prihatin. Ya. Lagi yang muda-muda, gaya hidup kan, style gaya hidup anak muda kan lain. Terus suntik vitamin C supaya kulitnya mulus. Banknya di situ banyak nih, utang di sana, utang di sini. Karena uangnya dirasa tiap bulan cukup untuk bayar cicilan. Begitu datang sekonyong-konyong kolap begini, dirumahkan, stres. Belum lagi tidak ada saving. Punya baby umpamanya sekarang. Utang tidak dibayar, anak tidak bisa beli susu. Akhirnya apa? PNS yang disalahkan, enak aja. Mau COVID, mau enggak, PNS tetap dapat gaji. Tapi ketika Bahasa Jakarta bilang, kalau lo udah baca uang banyak, apa lo ingat sama gua? Begitu kan? Paling-paling kita semua adalah kredit semua. Dit, kari mutang itu semua kalau jadi PNS. Itulah sebabnya ya, PNS tidak pernah stres. Karena apa yang dia peroleh takarannya sudah jelas, sehingga nggak berani berhutang lebih daripada penghasilannya. Tapi kalau yang sudah pengusaha bisa stres. Apalagi sekarang yang bekerja di permainan saham, di bursa efek misalnya sekarang anjlok semua saham, ya udah. Kita ngomong apa? Inilah resiko. Maka bahasa Bali itu ya, pepatah bilang amongken jetegah meneh, ulungnya pasti sakit. Setinggi-tinggi Anda mau mendaki, ketika Anda terjerembab ke jurang, sakitnya bukan main. Orang Sulawesi bilang, jadilah engkau orang biasa-biasa saja, jangan luar biasa. Gitu. Kalau luar biasa berbahaya. Manusia luar biasa adalah manusia yang tidak normal. Karena apa? Sekolah luar biasa bagian B, tunanetra itu. Makanya jadilah orang-orang biasa. Ya. Bahkan termasuk juga sulingnya ada yang stres. Proyek besar misalnya, karya ngenteglingih mau jual Banten, kolap semua saat ini. Karena apa? Karena bergerak di sektor apa? Transaksi jual beli. Karena saya tidak jual Banten ya, mohon maaf, ini bukan berarti saya ngiri pada sulingih-sulingih yang jual Banten, tidak. Tidak sama sekali. Ya, mungkin kalau bicara masalah branding gitu, mohon maaf, nggak nyombongkan diri, kita kan sudah dikenal di seluruh, kalau ini bisa laris jualan saya, tapi resiko. Karena matra separsa kontea ketika bersentuh dengan dunia material hanya ada 3 permainannya. Karena material saripatinya adalah atom. Atom itu terdiri dari 3 unsur. Elektron, proton, neutron. Kalau kita bijak membawa ini, dia akan menjadi proton, positif. Kalau kita tidak bijak, elektron, negatif. Jadi elektron ini artinya negatif. Dan kita rasakan, satu contoh, hal-hal yang bersifat positif yang dikerjakan selalu proton. Yang negatif, elektron.
Mungkin ini adik-adik semua nih, Mas ada yang pacaran apa udah tuaan nih semua? Udah punya pasangan nih? Oh masih muda. Ketika nih deh di depan deh saya ajak ngomong sekarang. Ketika pacarnya sekian tahun diajak bergaul, berinteraksi, ya, disayangi, diajak lancong, diajak ini, bermesraan. Anggaplah sebulan 30 kali. Kemudian dalam sebulan sekali saja pernah menyakiti elektronnya. Ya, pacarnya membonceng wanita lain. 30 kebaikan pacarnya yang laki-laki itu ambiar. Betul nggak? Hah? Ya, hancur semua. Makanya ada istilah, ya, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa bersyukur dalam hal ini, kita akan menderita apa hidup saya, kau hianati saya. Kau hianati hati ini untuk mengisi kepenatan saya dan sebagainya. Maka kalau Sulingge suka bernyanyi, jarang stres. Nak. Jadi di sini. Jadi positif, negatif, netral. Tapi posisi saya sebagai seorang Sulingge harus memperankan itu menjadi netral. Maka tidak ada kepemilikan. Apalagi bagi saya, mati hari ini, mati sebentar, siap. Ya, siap. Karena itu risiko. Karena kita sudah menyerahkan semua kehidupan kita be instrument of the God. Toh juga dalam kematian ada di dalam Tuhan, kehidupan ada di dalam, kan pasti sudah gitu ya. Ketika orang meninggal, swargantu pitaro dewa, itu loh pemuntul marga namanya, moksantu. Kita diajak moksa kok takut. Ya, kalau anak-anak masih muda ini yang, terutama yang masih pacaran ya jelas takut mati, belum nikmati duniawi. Belum pernah menikah. Ya enggak? Nah ini. Nah maka dengan demikian, ketika bersentuhan, inilah proses kita ulangi rohani yang menjasmani. Jadi hukum-hukum jasmani ini akan mempengaruhinya. Apa hukum jasmani? Di dalam dunia rohani tidak ada kelahiran. Karena kelahiran hanya terjadi pada hukum material dan hukum psikis. Maka ketika dia lahir, dia akan tumbuh dan berkembang, dan dengan itu pula dia akan bisa dihancurkan. Maka roh tidak pernah lahir. Anda semua ini adalah roh-roh yang tidak pernah lahir. Hanya kebetulan bersenyawa dengan kelahiran badan Anda. Karma lah yang menentukan. Sisa-sisa karma masa lampau Anda. Jadi karma Anda juga akan mengguidingi Anda untuk mencari di mana Anda lahir. Mungkin aja kita kelahiran binatang juga tanpa kita sadari. Tapi ketika di Bali kepus pungsat, ya, lepas tali pusar, orang meluase ngaluan. Hanya syukur baik hati lah itu Balian itu. Mengatakan bahwa yang lahirlah kakeknya, leluhurnya yang sudah dulu. Tapi kalau yang cilaka 12 ini asubang bungkam nih nomites nih gitu kan. Tersinggunglah itu orang tua, masa cicing pana iragonomites gitu, masa anjing sih yang reinkarnasi. Maka dengan demikian hukum badan adalah apa? Ketika kita mengadani lahir, janma. Ya, jadi kita jadma ini ya memang kita lahir, badan kita yang lahir. Tapi tidak ada kelahiran bagi roh. Ya. Makanya Krishna di dalam Bhagavad Gita ketika Arjuna ragu-ragu memerangi Korawa dan para pihak-pihak yang bersekutu dengan Korawa di medan Kurukshetra. Arjuna ragu. Karena saat itu, disinilah Sri Krishna mengajarkan tentang ajaran Samkhya, mana yang abadi, yang tidak abadi. Ajaran yoga. Wahai Arjuna, saudaraku, engkau tidak akan pernah membunuh roh, tapi yang kau bunuh adalah badannya. Permasalahan sekarang, apakah salah dan dosa badan ini